Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan studi kelayakan atau feasibility study. Nah, feasibility study atau studi kelayakan yang akan kita bahas hari ini tentu saja yang terkait dengan apotek, di mana kita sudah pahami bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Nah, apa saja yang akan kita bahas di dalam sini? Dan apa saja pengertian dari feasibility study ini merupakan metode penjajakan suatu gagasan atau ide layak atau tidaknya akan dilaksanakan suatu usaha atau suatu kegiatan. Pengertian khususnya adalah rancangan komprehensif dari rencana pendirian apotek baru untuk melihat kelayakan baik ditinjau dari segi pengabdian profesi maupun dari sisi ekonomi. Jadi kita nanti bisa memutuskan dari sisi ekonomi maupun dari sisi pengabdian profesi apakah kegiatan dari apotek ini bisa kita lakukan ke tahap selanjutnya atau hanya sebatas rencana dari apa yang kita lakukan. Tujuannya adalah untuk menghindari penanaman modal yang besar untuk kegiatan yang tidak menguntungkan dan untuk menghindari kerugian di waktu yang akan datang. Nah, ada 5 aspek yang akan kita lihat dari studi kelayakan ini. Yang pertama itu adalah penemuan gagasan, yang kedua adalah penelitian lapangan, yang ketiga adalah evaluasi, yang keempat adalah rencana, dan yang kelima adalah pelaksanaan. Tahap pertama adalah penemuan gagasan. Ide atau gagasan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah sesuai dengan visi yang kita miliki atau visi pada saat kita ingin mendirikan sebuah apotek. Yang kedua adalah sesuai dengan peraturan dan etika, bahwa apotek memang harus memiliki peraturan dan etika yang telah berlaku, tidak semata-mata untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengenyampingkan etika yang berlaku. Yang ketiga adalah menguntungkan. Yang keempat adalah aman atau resikonya kecil. Yang kelima sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Nah, tahap yang kedua adalah penelitian lapangan. Gagasan harus dianalisis supaya diperoleh perspektif, dibutuhkan data apa saja untuk menganalisis itu. Tentu saja adalah data ilmiah berupa nilai lokasi. Lokasi di suatu tempat itu berbeda-beda dari segi perspektif ekonomi, baik dari segi strategisnya, baik itu dari segi keramaian atau dari segi postur dari lokasi atau tempat yang kita inginkan untuk mendirikan apotek. Yang kedua adalah data konsumen. Data konsumen ini menjadi salah satu faktor yang penting karena merupakan calon bagi pelanggan atau pasien yang akan membeli atau berkunjung ke apotek dalam rangka pelayanan kefarmasian. Nah, data konsumen ini bisa kita cari atau bisa kita temukan di beberapa kantor desa di sekitar tempat apotek yang akan kita dirikan. Nah, yang selanjutnya adalah peraturan. Ini harus kita perhatikan bahwa setiap kabupaten atau kota memiliki peraturan yang berbeda-beda walaupun intinya sama, tetapi harus kita pahami apa saja yang menjadi aturan-aturan yang khas, baik itu dari segi dari tingkat bawah sampai ke tingkat kota. Nah, selanjutnya adalah tingkat persaingan. Kita harus perhatikan berbagai aspek tempat yang menjadi pesaing kita, baik itu adalah apotek yang sama yang berada di lokasi tempat apotek yang akan kita dirikan, atau juga pesaing-pesaing yang lainnya berupa klinik atau rumah sakit yang berada di area sekitar. Nah, yang selanjutnya adalah data yang dibutuhkan secara non-ilmiah, yaitu berupa intuisi atau feeling. Intuisi atau feeling ini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam rangka menentukan suatu kebijakan atau suatu keputusan yang didasarkan pada pengalaman yang panjang terkait dengan kegiatan-kegiatan di bidang usaha. Biasanya orang-orang yang sudah berpengalaman maka memiliki intuisi yang bagus atau feeling bagus dalam menentukan suatu usaha apakah bisa dijalankan atau tidak. Nah, selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu tentu saja adalah tahap evaluasi. Nah, evaluasi ini terhadap data hasil dari penelitian yang dilakukan, kemudian kita lakukan evaluasi. Faktor luar atau eksternal yang harus kita perhatikan, kemudian faktor internal juga harus kita perhatikan, kemudian juga membuat proyek apresial yang meliputi pendahuluan terkait dengan latar belakang memulai gagasan,
kemudian tujuannya apa, kemudian ada analisis teknisnya, peta lokasi, desain interior dan eksterior, kemudian jenis dan jumlah produknya, kemudian analisis pasar terkait dengan jenis pasar, potensi pasar, konsumen sasaran, dan target. Nah, biasanya pada saat kita melakukan evaluasi terhadap data hasil ini, kita menerapkan dalam suatu analisis yang kita kenal dengan SWOT analisis. Strength, weakness, opportunity, dan threat yang nanti kita bisa simpulkan pada suatu keputusan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan project efisial yang kita buat ini sama seperti business plan yang kita sudah ketahui bagaimana bentuk dari susunan business plan di mata kuliah yang lain. Kemudian masih di dalam tahap evaluasi ada yang keempat, yaitu analisis manajemen. Dalam kita perhatikan apa saja di analisis manajemen, yaitu adalah bentuk badan usaha, baik itu perorangan, CP atau PT, kemudian struktur organisasi, penempatan apoteker sebagai penanggung jawab, tenaga teknis kefarmasian yang melaksanakan fungsi-fungsi kefarmasian yang membantu apoteker, kemudian job desk yang diberikan pada setiap tugas dan fungsi masing-masing, kemudian jumlah karyawan meliputi baik itu apoteker, tenaga teknis kefarmasian ataupun karyawan lainnya. Kemudian juga adalah program kerja harus sesuai dengan visi dan misi yang sudah dibuat. Kemudian ada SOP yang memang dibuat sesuai dengan kebutuhan atau sarana pada saat melakukan pekerjaan kefarmasiannya. Yang selanjutnya adalah yang kelima, analisis keuangan, jumlah modal atau investasi yang digunakan, kemudian sumber dana yang dihasilkan berasal dari mana, apakah itu dari dana pribadi, dana pinjaman atau perbankan, kemudian estimasi dari aliran kas pada saat kegiatan akan terproyeksikan dilaksanakan. Tahap selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu rencana pelaksanaan. Di antaranya adalah penjadwalan pelaksanaan, kemudian mencatat penyimpangan yang terjadi, dan membuat evaluasi dan solusi terkait dengan hal-hal yang menyimpang atau temuan-temuan yang terjadi pada saat pelaksanaan dilakukan. Selanjutnya adalah tahap yang kelima, di mana yang kelima itu adalah pelaksanaan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Terutamanya adalah membuat time schedule dengan skala prioritas. Nah, yang pertama adalah menyediakan dana yang sudah sesuai dengan rencana yang tadi kita buat, kemudian mengurus perizinan sesuai dengan peraturan yang telah kita ketahui dan kita laksanakan dengan baik. Kemudian adalah membangun atau merehabilitasi bangunan, merenovasi bangunan jika bangunannya sudah jadi tinggal diperbaiki, kemudian mempersiapkan sarana pendukung lainnya, kemudian merekrut karyawan, mempersiapkan produk-produk yang akan nanti kita simpan. Nah, selanjutnya adalah aspek penilaian dari studi kelayakan. Nah, aspek manajemen yang pertama itu adalah strategi manajemen, bagaimana misi dan visi ini kesesuaiannya. Kemudian program kerja apakah sudah sesuai dengan visi dan misi yang dibuat. Kemudian SOP-nya apakah sudah mencerminkan dari program kerja yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah bentuk dan tata letak bangunan, bagaimana dari sisi tata layout, interior ataupun eksterior dari tampilan apotek, layoutnya kemudahan bagi konsumen, kemudian arus barang, pengawasan dan keamanan, kemudian dari segi estetika dilihat apakah sudah memenuhi estetika atau belum, dari segi pemilihan warna, kemudian pemilihan sarana pendisplay dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah apakah bentuk dan tata letak bangunan yang sudah dipersiapkan baik itu dalam dan luar itu sudah memenuhi persyaratan dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah kalau kita lihat dari jenis produk yang disediakan harus ditilai dari jumlah dan jenisnya, kemudian konsumsi dari target. Selanjutnya adalah aspek penilaian studi kelayakan pada aspek pasar, apa saja yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah bentuk pasar, apakah pasar yang terbentuk merupakan persaingan sempurna, persaingan monopolistis, monopoli atau oligopoli. Kemudian bagaimana kalau kita mau melihat potensi pasar, itu tinggal ada persamaannya, Q sama dengan N dikali P, di mana Q itu adalah potensi pasar, N itu adalah jumlah pembeli, dan P itu adalah harga rata-rata dari barang. Nah, selanjutnya adalah target pasar. Apa saja yang menjadi target pasar? Tentu saja adalah individual,
korporasi ataupun reseller. Kemudian selanjutnya adalah aspek penilaian studi kelayakan. Kalau kita lihat dari segi aspek teknis, yang pertama ini adalah lokasi dan lingkungan. Tentu saja lokasi dan lingkungan menjadi penilaian yang paling penting dalam pendirian apotek. Yang pertama itu adalah dia harus strategis, yang merupakan tempat yang mudah dikunjungi oleh dari berbagai macam arah. Kemudian juga merupakan tempat yang berada di satu kawasan yang cukup ramai dan padat penduduknya. Kemudian bentuk dan luas lahan yang memiliki kecukupan. Kemudian aman dan nyaman. Kemudian juga adalah prospek pertumbuhannya baik. Kemudian income per kapitalnya juga tinggi. Kemudian aspek teknis lain yaitu adalah bentuk badan usaha, baik itu koperasi ataupun PT. Nah, aspek teknis lain yaitu adalah struktur organisasi. Kita akan melihat dari hierarkinya, kemudian dari decision makernya untuk para pengambil keputusan, kemudian jumlah dan jenis pekerjaan, fungsi, tugas dan wewenang, kemudian persyaratan untuk tiap jabatan dan jumlah karyawan. Kemudian dari aspek keuangan kita bisa lihat yang pertama ini adalah sumber modal, apakah modal di store, kreditor, investor, atau dari lembaga non-bank. Nah, kemudian aktiva tetap dan aktiva lancarnya kita perhatikan, kemudian dari analisis keuangannya. Macam-macam dari metode analisis keuangan, diantaranya adalah yang pertama payback period, di mana payback period ini persamaannya adalah jumlah investasi dibagi dengan jumlah laba bersih per tahun dikali 1 tahun. Nah, maka indikatornya jika PP-nya kurang dari maksimal PP yang ditetapkan maka layak. Kalau misalkan PP-nya lebih dari maksimal payback period yang ditetapkan maka tidak layak. Nah, kalau misalkan PP-nya sama dengan maksimum PP yang ditetapkan maka itu disarankan boleh atau tidak dikerjakan, itu tergantung dari keputusan pemberi dana. Yang selanjutnya adalah ROI, ini return of investment, di mana return of investment ini persamaannya adalah laba bersih dibagi dengan total investasi dikali 100%. Nah, indikatornya apa? Jika ROI ini lebih dari bunga pinjaman maka dia layak, tetapi jika ROI ini kurang dari bunga pinjaman dia tidak layak. Tetapi kalau misalkan ROI ini sama dengan bunga pinjaman itu diserahkan atau up to you. Yang ketiga adalah BEP atau break even point. BEP atau break even point ini memiliki persamaan di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Atau total pendapatan ini merupakan hasil perkalian dari harga barang dan jumlah barang. Di mana total dari pendapatan dan total dari biaya ini kalau kita kurangi, selisihkan total pendapatan dikurangi total biaya maka harus sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan mendapatkan sebuah laba jika total dari pendapatan dikurangi total dari biaya ada pertumbuhan atau ada angka, berarti itu adalah laba. Ini ada contoh kasus, misal Pak Budi, apoteker Budi ini menginginkan mendirikan apotek dengan modal pinjaman bank selama 5 tahun dengan bunga 15% per tahun. Dana yang dibutuhkan adalah 250 juta dengan residu 50 juta. Bagaimana analisis keuangannya? Kalau kita lihat dari proyeksi rugi laba tahun pertama, penjualan kita asumsikan adalah 800 juta, sedangkan HPP itu adalah 640 juta. Nah, untuk laba kotornya yaitu 160 juta, di mana ada biaya usaha yang harus dikeluarkan adalah 60 juta, sehingga laba sebelum pajak adalah 100 juta. Sedangkan untuk pajak penghasilannya 5% adalah 5 juta, sehingga laba bersihnya adalah 95 juta. Kita lihat analisis keuangan yang dibuat, maka kita akan dapati bahwa payback periodnya sama dengan 300 juta dibagi 95 juta dikali 1 tahun dan hasilnya adalah 3,23 tahun. Sedangkan untuk ROI-nya adalah 95 juta dibagi 300 juta dikali 100% yaitu 371,6%. Kemudian untuk analisis keuangan berikutnya adalah terkait dengan break even point. Nah,
kita asumsikan terlebih dahulu bahwa rata-rata harga obat yang dibeli konsumen ke apotek kita adalah 100.000. Nah, sedangkan untuk 100.000 itu memiliki variable cost sekitar 75%. Nah, maka kita sudah pahami bahwa BEP itu adalah total dari pendapatan sama dengan dari total biaya atau beban. Nah, total pendapatan ini kita pahami bahwa berasal dari pengkalian harga dari produk dan kuantiti dari produk. Nah, harga dari produk ini atau harga beli dari konsumen ini kita sudah sepakati di asumsi di atas, yaitu 100.000. Nah, sedangkan kita belum ketahui terkait dengan jumlah berapa yang bisa menyebabkan dia menjadi sama antara total pendapatan dan total bebannya. Sedangkan kalau kita lihat dari total beban itu ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah variable cost dan fixed cost. Variable cost ini adalah beban yang selalu berubah-ubah terkait dari jumlah transaksi ataupun dari jumlah penjualan yang dilakukan. Sedangkan kalau fixed cost itu adalah variabel yang tetap, baik itu terjadi transaksi atau tidak terjadi transaksi. Maka total beban ini merupakan penjumlahan dari variable cost dan fixed cost. Nah, untuk fixed cost-nya sendiri itu sudah kita sepakati bahwa variable cost-nya 75%. Nah, 75% ini dikali dari total pendapatan, di mana total pendapatan ini kita ketahui adalah 100.000 Ki. Nah, ditambah dengan fixed cost. Fixed cost-nya berapa? 60 juta. Nah, dari sana kita dapatkan 75.000 Ki itu ditambah 60 juta. Nah, dari 60 juta ini kita lakukan persamaan bahwa total pendapatan sama dengan total biaya 100.000 Ki sama dengan 75.000 Ki ditambah 60 juta. Nah, dihasilkan bahwa Ki itu adalah 2.400. Artinya bahwa BEP ini, break even point ini terjadi atau titik impas ini terjadi apabila ada 2.400 konsumen ke apotek kita dan berbelanja sebesar 100.000. Maka dari contoh kasus apoteker Budi ingin mendirikan apotek dengan modal pinjaman bank, pinjaman selama 5 tahun dengan bunga 15% per tahun. Dana yang dibutuhkan adalah 250 juta, sedangkan residonya adalah 50 juta. Dihasilkan analisis di mana payback periodnya adalah 3,23 tahun, kemudian ROI return of investment-nya adalah 371,6%, sedangkan BEP-nya terjadi jika ada pasien sekitar 2.400 konsumen. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.